Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan juga selamat pagi teman-teman semua. Izin di sini kami dari kelompok Project Based Learning Akuntansi Keuangan Menengah 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Kajian Komprehensif Implementasi PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK sesuai PSAK 1 dan PSAK 2. Nah, laporan keuangan itu kan merupakan instrumen penting kan bagi setiap entitas bisnis. Nah, melalui laporan keuangan, perusahaan itu tuh dapat menunjukkan pertanggungjawaban atas sumber daya yang dikelola, menilai posisi keuangan, serta menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, jadi namun ya teman-teman, agar laporan keuangan dapat dipahami secara seragam dan dipercaya, maka sebenarnya penyusunannya itu juga harus mengikuti standar yang berlaku, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau yang biasa kita sebut sebagai PSAK. Nah, itu yang diterbitkan oleh Ikatan Angkutan Indonesia atau bisa kita sebut sebagai IAI atau IAI. Jadi, dua standar itu menjadi fokus analisis kami, itu adalah PSAK 1 dan juga PSAK 2 ya, tadi sesuai dengan judul hasil analisis kita. Jadi PSAK 1 itu mengatur bagaimana laporan keuangan itu dapat disusun dan disajikan secara menyeluruh ya teman-teman. Nah, sementara PSAK 2 itu menjelaskan bagaimana laporan arus kas harus disajikan untuk menggambarkan pergerakan kas dalam suatu periode. Nah, kenapa sih kita tuh memilih PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK atau ICBP sebagai objek kajian? Itu tuh karena perusahaan ini tuh merupakan sebuah perusahaan industri yang makanan dan minuman yang besar ya teman-teman, terbesar di Indonesia. Nah, kalian pasti semua udah pada tahu lah Indofood kan, itu udah terbesar lah di Indonesia, di mana-mana kan ada tuh Indofood ya kan. Nah, jadi dengan reputasi internasional yang sangat baik sebagai perusahaan publik nih kan, Indofood itu kan pastinya wajib banget tuh mematuhi PSAK gitu kan. Nah, oleh karena itu kami melihat nih di sini sejauh mana penerapan kedua PSAK ini telah dilakukan secara tepat dan konsisten dalam laporan keuangan di tahun 2024 pada PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK ICBP. Nah, gitu. Jadi teman-teman, selanjutnya akan ada materi mengenai kajian teori PSAK 1 dan lain sebagainya yang akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas dasar teori dari PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. PSAK 1 bertujuan agar laporan keuangan perusahaan dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan antar periode. Laporan keuangan yang lengkap mencakup 5 komponen utama, yaitu pertama, laporan posisi keuangan atau neraca; kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; ketiga, laporan perubahan aktivitas; keempat, laporan arus kas; serta kelima adalah catatan atas laporan keuangan atau CASK. Selain itu, PSAK 1 menegaskan prinsip-prinsip penyajian yang wajar, di antaranya penyajian yang wajar atau fair presentation, artinya laporan harus menggambarkan kondisi keuangan secara benar dan bebas dari manipulasi. Lalu konsistensi penyajian, yaitu perusahaan harus menjaga agar metode akuntansi yang digunakan tidak berubah-ubah tanpa alasan tertentu. Lalu dasar akuntan, yaitu pendapatan dan beban diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Dan yang terakhir, pengungkapan kebijakan akuntansi supaya laporan mudah dipahami dan transparan. Dengan kata lain, PSAK 1 hanya menuntut kelengkapan laporan tetapi juga kualitas dan kejujuran dari penyajiannya. Standar ini menjadi pedoman utama bagi suatu entitas untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan di mata publik dan investor. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kajian teori PSAK 2. Jadi PSAK 2 ini berisi tentang laporan arus kas. PSAK ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas dalam suatu periode.
Informasi arus kas ini bisa membantu pengguna laporan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, memenuhi kewajiban dan membiayai operasi di masa depan. Dalam PSAK 2 ini arus kas dibedakan menjadi 3 jenis kegiatan. Yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, yang ketiga aktivitas pendanaan. Jadi pada aktivitas yang pertama itu aktivitas operasi, yaitu kegiatan utama perusahaan yang menghasilkan pendapatan, misalnya penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok atau pembayaran gaji. Aktivitas yang kedua itu aktivitas investasi. Jadi aktivitas ini berisikan aktivitas pembelian dan penjualan aset jangka panjang seperti mesin, tanah, bangunan, dan investasi pada aktivitas lain. Yaitu yang selanjutnya aktivitas yang terakhir, aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang memengaruhi modal dan pinjaman seperti penerimaan pinjaman, penerbitan saham, atau pembayaran dividen. Jadi pada PSAK 2 ini memperbolehkan 2 metode dalam menyusun laporan arus kas, yakni metode langsung atau direct method, metode tidak langsung atau indirect method. Jadi pada metode langsung ini yang menampilkan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas secara rinci. Selanjutnya metode tidak langsung ini berisi dari laba bersih dan disesuaikan dengan perubahan kos di neraca. Metode langsung ini dianggap lebih informatif karena menggambarkan arus kas yang aktual, dan metode inilah yang digunakan oleh PT Indofood CBP. Dengan memahami PSAK 2 ini, kita bisa menilai bukan hanya seberapa besar laba perusahaan, tapi juga seberapa kuat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas nyata. Karena laba tinggi belum tentu berarti arus kas yang sehat. Nah, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan tentang profil perusahaan ini. Jadi, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau yang biasa kita kenal dengan ICBP itu tuh adalah bagian dari Indofood Group yang merupakan pelopor industri makanan olahan di Indonesia. Nah, Indofood ini sendiri itu tuh udah berdiri sejak tahun 1990 dengan nama awalnya tuh PT Panganjaya Inti Kusuma, yang kemudian pada tahun 1994 itu resmi berubah menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang kita tahu sekarang ini. Dan juga perusahaan ini tuh mempunyai banyak cabang di wilayah Indonesia, termasuk di Bandung, Medan, Tangerang, Surabaya, Pontianak, dan juga Makassar. Nah, ICBP ini juga tuh dikenal luas melalui produk-produk populernya. Contohnya kayak Indomie, Popmie, terus bumbu racik, Indomilk, dan juga Citato. Lalu perusahaan itu punya visi. Nah, visi mereka tuh adalah menjadi Total Food Solution Company, yaitu perusahaan yang mengelola seluruh proses makanan mulai dari bahan baku hingga produk akhir yang siap konsumsi oleh masyarakat. Nah, selain fokus pada produksi dan distribusi, Indofood juga terus melakukan riset pasar dan inovasi produk agar tetap relevan dengan selera konsumen yang terus berubah-ubah gitu loh. Nah, strategi ini tuh berhasil membuat Indofood mempertahankan posisinya sebagai market leader di industri makanan instan dan olahan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Nah, selain itu, Indofood juga memiliki komitmen yang kuat nih terhadap tanggung jawab sosial perusahaannya, seperti menjaga lingkungan, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga kesejahteraan karyawan-karyawannya. Sekarang kita masuk pada pembahasan kinerja keuangan Indofood CBP tahun 2024. Hasil analisis kami menunjukkan bahwa kinerja keuangan Indofood tetap tumbuh stabil meskipun menghadapi tekanan inflasi dan kenaikan harga bahan baku. Pendapatan perusahaan meningkat 6,9% dari 67,9 triliun menjadi 72,6 triliun rupiah. Laba bersih juga meningkat 4,1%, mencapai 8,8 triliun. Didukung oleh efisiensi produksi dan strategi harga yang fleksibel. Margin laba kotor tetap stabil di angka 37%, menunjukkan kemampuan perusahaan menjaga profitabilitas meski biaya logistik dan energi meningkat. Dari sisi posisi keuangan, total aset naik 5,7% menjadi 126 triliun, menandakan adanya ekspansi dan peningkatan kas. Kas dan setara kas tumbuh sangat signifikan,
naik 30,7% menjadi 25,29 triliun rupiah. Rasio utang terhadap ekuitas atau DER juga turun dari 0,92 menjadi 0,82, menandakan struktur modal yang semakin sehat. Beban penjualan dan administrasi hanya naik sekitar 4%, yang artinya lebih efisien dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indofood CBP memiliki kinerja keuangan yang solid dengan profitabilitas tinggi, likuiditas kuat, dan kemampuan investasi yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kami terkait implementasi PSAK 1 dan PSAK 2 dalam laporan keuangan Indofood tahun 2024. Untuk PSAK 1 ini, Indofood tuh sudah memenuhi semua elemen penyajian laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini tuh udah disajiin dengan jelas, terus dipisahkan juga antara aset lancar dan aset tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya juga. Terus yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini Indofood juga udah menyusun berdasarkan fungsi dan berdasarkan fungsi bebannya dan menunjukkan laba tahun berjalan sebesar 8,8 triliun. Terus yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Perusahaan Indofood ini tuh menggambarkan saldo laba ditahan, terus pembagian dividen kas sebesar 2,3 triliun dan kepentingan non pengendali sebesar 21,8 triliun. Terus yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan Indofood ini juga udah sangat lengkap ya. Udah mencangkup dasar penyusunan laporan, kebijakan akuntansinya itu juga signifikan, dan informasi tambahan yang relevan juga. Terus selain itu, auditor independen juga memberikan opini wajar tanpa modifikasian, yang artinya laporan keuangan Indofood ini tuh udah disusun sesuai dengan PSAK dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya, untuk PSAK 2, Indofood sudah menggunakan untuk PSAK 2, Indofood ini menggunakan metode langsung ya dalam penyusunan laporan arus kas, dan hasilnya itu menunjukkan kalau arus kas operasinya sebesar 12,45 triliun, arus kas investasi negatifnya sebesar 2,25 triliun yang menunjukkan adanya belanja modal dan investasi pada entitas anak, dan arus kas pendanaan negatif sebesar 3,7 triliun karena pembayaran dividen dan pelunasan pinjaman bank. Secara keseluruhan, kas bersih ini menunjukkan kas bersih perusahaannya menunjukkan naik ya dari 19,3 triliun menjadi 25,29 triliun yang mencerminkan bahwa pengelolaan kas dan likuiditasnya di perusahaan Indofood ini udah sangat baik, dan semua itu ngebuktiin kalau Indofood ini telah menerapkan PSAK 1 dan PSAK 2 secara komprehensif, transparan, dan konsisten. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk telah berhasil menerapkan PSAK 1 dan PSAK 2 dengan sangat baik. Struktur laporan keuangannya lengkap, pengungkapan informasinya memadai, dan penyajian laporan arus kas yang transparan. Kepatuhan terhadap PSAK 1 dan PSAK 2 tidak hanya memperlihatkan profesionalisme, tetapi juga menunjukkan komitmen Indofood terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini penting karena laporan keuangan bukan hanya alat administrasi, tetapi juga representasi kejujuran dan tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap publik. Melalui kegiatan Project Based Learning ini, kami belajar bahwa memahami laporan keuangan bukan sekedar membaca angka, tetapi memahami cerita di balik angka-angka tersebut. Kami juga belajar pentingnya kerjasama tim, pembagian peran, serta ketelitian dalam menganalisis data keuangan. Pengalaman ini memberikan kami wawasan praktis bahwa akuntansi bukan hanya tentang pencatatan transaksi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan integritas dalam dunia bisnis.
Kami berharap melalui analisis ini, kami semua atau kita semua dapat lebih memahami pentingnya penerapan standar akuntansi dalam menjaga kualitas dan kredibilitas laporan keuangan di Indonesia. Mungkin cukup. Terima kasih atas perhatian Ibu dan dosen dan teman-teman. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.